Aku kemarin manggil semuanya sih, Mbak. Oke, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Joko, sudah bisa kita mulai. Ini sudah jam 8.46. Mohon maaf, Mas Joko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di webinar ya kuliah pakar kali ini ya, dan tentunya ini mohon maaf dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Mas Joko Aji Wibowo yang sudah meluangkan waktu di kesibukannya ya untuk menyempatkan mungkin sekitar berbagi ya, berbagi terkait dengan narkoba dan lain sebagainya ya. Jadi ini mohon maaf atas kendala teknis yang tadi terjadi ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya sebelum kita masuk ke acara inti ya, mungkin terlebih dahulu ada sedikit apa ya, sambutan ya, atau mungkin uh, tutur sapa lah ya dari pimpinan ya, yang akan nanti diwakili oleh Ketua Program Studi S1 Farmasi. Kepada Bu Nikmah Nur Rohmah, saya persilakan Bu. Oke. Nggih, mohon izin nggih Pak El.
Oke, baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Joko Aji Wibowo. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengisi menjadi narasumber kami dalam kegiatan kuliah pakar nggih, terkait dengan implementasi program P4GN. Oke, terima kasih juga untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah hadir nggih, melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul nggih dalam forum diskusi melalui Zoom online bersama narasumber hebat nggih di BNN Kabupaten Kota Cilacap nggih dengan Bapak Joko Aji Wibowo. Oke, untuk materi yang insya Allah akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu implementasi program P4GN. Tentunya untuk implementasi program P4GN ini dalam mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan juga harapannya teman-teman semua juga menjadi generasi bangsa tidak hanya sehat tapi juga Islami gitu ya, tanpa adanya narkoba karena setelah dicontohkan gitu ya, ketika di zaman Nabi Rasulullah SAW gitu ya, tentunya untuk generasi bangsa gitu ya, tentunya harus sehat ya, terhindar dari zat-zat yang berbahaya gitu ya bagi tubuh. Nah, harapannya teman-teman semuanya gitu ya, teman-teman mahasiswa sebagai generasi bangsa harus memiliki jiwa yang sehat gitu ya, tanpa menggunakan zat-zat yang berbahaya. Nah, pada kesempatan hari ini kita semua akan mendapatkan ilmu gitu ya, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Aji Wibowo, Bapak Joko Aji Wibowo. Nggih. Mohon izin mungkin dari pimpinan saya mewakili gitu nggih untuk kegiatan pembukaan hari ini. Salam dari pimpinan kami dari Fakultas Farmasi Sains Teknologi. Mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir ya. Dan diharapkan teman-teman mahasiswa juga aktif untuk bertanya, kemudian juga untuk aktif kamera ya pada pagi hari ini gitu. Apalagi dengan pembicara yang luar biasa sekali tentunya. Oke, baik itu saja sambutan dari saya, Pak Lulu. Mudah-mudahan nanti bisa lancar kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Nikmah yang sudah menyapa ya teman-teman skill sekalian dan khususnya ini dari BNN ya ada. Setelah kita bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk acara ini ya kuliah pakar ini ya bisa bermanfaat dan nantinya saya harapkan teman-teman bisa ikut andil ya bertanya atau mungkin apa ya barangkali ini kan ada teman-teman dari tingkat 3 yang nantinya ini semester depan kan sudah mulai berpikir untuk skripsi ya barangkali nanti mungkin di BNN ini ada nggak topik-topik yang mungkin bisa diambil untuk penelitian ya skripsi dan lain sebagainya gitu ya dan kebetulan memang Mas Joko ini kan S2 ya Mas ya saya lupa belum minta CV-nya ya beliau ini S2 nanti mungkin Mas Joko boleh memperkenalkan diri dulu mohon maaf sebelumnya baik mungkin untuk mempersingkat waktu monggo waktu dan tepat saya persilakan untuk Mas Joko mungkin memperkenalkan diri, kemudian apa ya berbagi lah ya, berbagi terkait dengan P4GN itu apa dan lain sebagainya. Saya juga baru ini ya belum familiar dengan istilah-istilah tersebut. Monggo, saya persilakan Mas Joko. Oke, siap. Mohon izin ini sekalian untuk share screen ya. Ini Mas, Oke. sudah saya jadikan co-host nih.
Oke, siap. Apakah sudah terlihat? Sampun, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih Bapak L atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Ibu Nikmah dan kepada adik-adik dari mahasiswa S1 Farmasi UNAIK. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama via Zoom dalam kegiatan ini mungkin kuliah umum atau apa ya, Pak? Kuliah umum. Kuliah umum terkait implementasi P4GN dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan insani dan islami tanpa narkoba. Tadi Pak L pesan untuk saya memperkenalkan diri, jadi mohon izin, nama saya Joko Aji Wibowo, tepatnya background pendidikan saya sebelumnya saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Depkes Semarang, kemudian saya melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat dan alhamdulillah dapat beasiswa S2 di Kajian Strategik Ketahanan Nasional Penanganan Narkoba di Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerja saya di Badan Narkotika Nasional, sebelumnya saya bergabung di Badan Narkotika Nasional itu di bulan Januari tahun 2009 sampai dengan Maret 2016 saya ditempatkan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Jadi pusat rehabilitasinya BNN yang terbesar di Asia Tenggara itu ada di Lido. Selanjutnya saya dipindahkan tugas ke kampung halaman saya yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap per April 2016 hingga sekarang. Untuk riwayat pendidikan dan pelatihan sebelumnya kami memang dibekali dengan diklat-diklat yang berkaitan dengan P4GN khususnya tentang pemberantasan, tentang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Mungkin cukup nggih? Langsung saja terkait permasalahan narkoba yang ada saat ini memang kita tidak pungkiri, kita ketahui bersama bahwasannya perilaku penyalahgunaan narkoba dan adanya peredaran gelap narkoba itu masih menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Bahkan dari data yang ada, sekitar 4 juta lebih penduduk Indonesia ini pernah menyalahgunakan narkoba. Terus ditemukan adanya hasil riset antara BNN dengan LIPI kala itu, yaitu setiap orang meninggal karena narkoba sekitar 30 orang. Terus ada lagi data dari Polres Cilacap dan BNN dari tahun 2019, 2020 hingga ke tahun 2022 yang terakhir, bahwasannya angka ungkap kasus narkotika di Cilacap cukup tinggi, yaitu 87 kasus, dan klien yang menjalani rehabilitasi di BNN Cilacap sebanyak 36 orang. Tentunya ini menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia, karena apa? Karena mengakibatkan kerentanan terhadap ketahanan nasional kita. Terus peran kita sebagai generasi bangsa apa? Ini nanti akan dibahas bersama, terutama untuk adik-adik kita saling berbagi informasi terkait permasalahan narkoba ini, kita saling berdiskusi apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu menangani terkait permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mengenai aturan atau regulasi yang ada berkaitan dengan P4GN. Jadi P4GN ini akronim atau singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini aturan dasarnya berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terus didukung dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, di mana dalam Inpres ini Pak Presiden menghimbau seluruh lembaga
untuk berpartisipasi aktif secara mandiri dalam aksi P4GN. Nah, selanjutnya ada Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN. Terus ada Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi P4GN. Selanjutnya untuk Perda Kabupaten Cilacap nomor 7 tahun 2022 tentang fasilitasi P4GN di Kabupaten Cilacap. Nah, tadi kan dari judulnya kita berusaha untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan islami tanpa narkoba. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya Indonesia dari hasil riset nantinya akan mengalami namanya generasi emas. Apa itu generasi emas, adik-adik? Jadi generasi emas itu generasi yang muda atau produktif itu lebih banyak dibanding dari generasi tua. Dan Tuhan hanya menjatah satu kali dalam siklus kehidupan di dunia ini, suatu bangsa hanya dapat jatah satu generasi emas. Bangsa yang sudah mendapat anugerah ini adalah Jepang. Nah, sebagai contoh, saat itu di tahun 45 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, ternyata Tuhan memberikan bonus demografi yang banyak ke bangsa Jepang. Nah, karena saat itu Jepang memang sedang berprihatin, terus dibentuklah generasi mudanya menjadi generasi yang unggul, produktif, dan berbudi pekerti sehingga bisa menjadi bangsa yang maju. Namun saat ini kebalikannya, Jepang sedang mengalami namanya resesi seks, di mana generasi mudanya semakin sedikit, sedangkan yang banyak orang-orang tua. Karena apa? Di Jepang saat ini tidak sedikit sekali orang-orang yang mau berumah tangga atau berkeluarga. Sehingga generasi mudanya sangat sedikit sekali dibanding dengan Indonesia. Dan Indonesia nanti puncaknya di 2045 akan mengalami namanya generasi emas, itu bonus demografi Indonesia berpotensi menjadi pusat perhatian apabila bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut. Nah, oleh karena itu, pentingnya generasi muda ini saya mengambil beberapa quote dari tokoh-tokoh yang termasuk orang berhasil di dunia ini. Salah satunya dari Sam Altman. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang muda yang mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda kan bahwa kekuatan yang sangat besar dalam Islam adalah anak-anak muda, generasi muda kita. Nah, terus juga kebalikannya, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada seorang anak muda yang pesimistis. Jadi dari quote ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita sebagai generasi muda hendaknya selalu optimis dan mau bekerja keras. Karena apa? Ini termasuk kekuatan yang sangat penting di dunia. Makanya Indonesia bisa menjadi pusat perhatian jika generasi mudanya menjadi generasi yang unggul, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Nah, kita masuk ke narkoba. Kita sering dengar ya, akronim narkoba, singkatan narkoba itu apa? Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi intinya narkoba itu adalah zat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat kita. Susunan saraf pusat kita ada di otak. Apabila otak kita sudah terganggu, sudah mabuk, kehilangan kesadaran akibat narkoba, otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Oleh karena itu, saya mengambil potongan ayat dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, bahwasanya narkoba ini termasuk dalam golongan khamr, kan? Zat yang memabukkan. Dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya khamr atau narkoba dan judi termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Jadi jauhilah narkoba dan judi tersebut agar kamu beruntung. Sebenarnya Tuhan sudah berfirman, ini kita untuk menjauhi hal-hal yang merugikan dari kita supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Karena apa? Nanti kan kita bahas bersama, jika orang yang sudah kecanduan narkoba, banyak kerugian yang diakibatkan dari narkoba. Tidak hanya bagi dirinya dia, tapi keluarganya, orang-orang sekitar ikut rugi gara-gara si pecandu narkoba ini. Lanjut ya, untuk jenis narkoba secara garis besar itu dibedakan menjadi 3 jenis atau golongan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu dibagi menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3 lah. Adik-adik bisa literasi baca di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, kalau berdasarkan efeknya, ini ada 3 juga, yaitu
jenis stimulan, depresan, dan halusinogen. Untuk jenis stimulan ini, intinya apa? Zat ini adalah tipe dari ATS, amfetamin type stimulan, yaitu zat-zat yang bisa memicu lebih cepat organ-organ dalam tubuh kita, termasuk otak kita dipicu lebih cepat, jantung kita dipicu lebih cepat, sehingga bisa menimbulkan gangguan-gangguan atau efek lanjutan dari pemakaian narkotika jenis stimulan ini. Apa efek yang bisa ditimbulkan? Salah satunya adalah parno atau curiga yang berlebihan, atau bahasa kesehatannya yaitu paranoid, gangguan jiwa paranoid. Nah, ini bisa diakibatkan karena efek zat stimulan. Contohnya apa? Yaitu sabu. Nah, kalian sekarang udah zaman canggih, ibaratnya digital ya, 4.0 gitu ya. Jadi bisa buka narkotika dan anak-anak sekarang udah pada tahu lah. Ini yang perlu dipahamkan kepada anak-anak, cari informasi yang benar dan tepat, jangan hanya mencari dengan berdasarkan Google terus coba-coba dan akhirnya malah jatuh ke dalam hal-hal yang merugikan. Lanjut lagi ke jenis depresan, ini downer ya. Kalau tadi stimulan upper, kalau ini downer. Jadi ini tipenya membuat kerja organ tubuh kita menjadi lebih lambat atau vasodilatasi. Bahasa kesehatannya pasti adik-adik sering dengar ya. Ada yang vasokontriksi dan vasodilatasi. Lah ini tipe-tipe depresan membuat kerja otak kita menjadi lebih pelan, terus hawanya pengen tidur, males ngapa-ngapain. Lah ini tipe-tipe downer. Ini bahayanya apa? Jika seseorang sudah kecanduan zat depresan ini, saat dia tidak dapat barang ini, otak akan nagih dan menimbulkan gejala atau sindrom yang berbalik. Biasanya dia tenang menjadi apa? Lebih agresif. Terus gampang marah ke orang-orang sekitar. Terus jadi muncul namanya tremor. Itu disebut dengan gejala putus zat atau withdrawal syndrome. Selanjutnya, untuk golongan depresan ini contohnya adalah obat-obat benzodiazepin. Adik-adik udah tahu pasti ya, obat benzodiazepin apa aja gitu. Lanjut lagi untuk jenis halusinogen, zat atau narkotika jenis ini bisa menimbulkan halusinasi, seolah-olah melihat yang orang lain nggak lihat atau mendengar yang orang lain nggak dengar. Jadi adik-adik sebagai orang kesehatan harus tahu nih perbedaan antara halusinasi dan ilusi, gitu ya. Terus tahu istilah paranoid. Ada orang-orang kesehatan harus tahu nih. Paranoid tadi apa? Curiga berlebihan. Sedangkan halusinasi ini adalah kesalahan persepsi dari seseorang melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat atau mendengar sesuatu yang orang lain nggak dengar tapi tidak ada objek. Itu halusinasi ya. Misalkan saat seseorang menggunakan zat jenis halusinogen adalah contohnya ganja. Saat moodnya sedang biasa-biasa aja atau moodnya sedang baik-baik aja, dia konsumsi ganja, terus tiba-tiba muncul pandangan yang orang lain nggak lihat, dia ketawa-ketawa sendiri. Oh ternyata tiba-tiba lagi nyetir, dia lihat bokong Shinchan di kaca mobil. Nah, itu kejadian nyata ada yang seperti itu. Atau dia saat konsumsi zat halusinogen, nyetir mobil seolah itu jalanan adalah tol, bebas hambatan, dia nggak lihat ada banyak orang di depan. Nah, itu berarti dia melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat, tapi tidak ada objek. Sedangkan ilusi, kesalahan mempersepsikan satu hal, tapi ada objek. Contohnya, saat kita jalan malam-malam di tempat sepi, tiba-tiba melihat seolah ada kuntilanak terbang. Nah, padahal itu adalah kain putih yang dijemur, punya tetangga, lupa belum diambil, dikiranya kuntilanak itu namanya ilusi. Itu ya, paham ya, Dede ya? Jadi, untuk jenis halusinogen ini bisa menimbulkan efek halusinasi dan berbahaya. Bahayanya apa? Seseorang itu bisa mengalami namanya gangguan jiwa berat, psikotik, ataupun skizofren. Nah, dampak dari penyalahgunaan narkoba ini tentunya berefek biopsikososial, yaitu bisa menimbulkan sakit fisik, kematian, hilangnya generasi, perilaku menyimpang, dan kriminalitas yang meningkat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bentuk narkoba itu beraneka macam dan terus berkembang. Jadi kita tidak bisa memprediksi bentuknya seperti permen. Oh, bentuknya seperti permen karet yang tipis. Oh, bentuknya seperti serbuk atau seperti cairan. Itu kita tidak bisa memprediksi. Asalkan seseorang mengkonsumsi zat tersebut mengalami
gangguan dalam kesadarannya, misalkan tiba-tiba kok saya menjadi lemes ya setelah konsumsi itu. Kok saya tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh-aneh ya, sedangkan orang lain enggak. Kok saya dibilang berbeda dengan orang lain setelah konsumsi ini, katanya ketawa-ketawa sendiri. Nah, ini perlu dijadikan takutnya ada zat-zat tersebut dalam zat narkotika dalam barang-barang yang dia konsumsi. Nah, untuk tahapan penggunaan narkotika, ini secara garis besar itu ada namanya coba-coba atau eksperimental. Pertama ditawarin atau dia coba dong, ini ngerokok enak kok. Awalnya pasti tubuh kita ngerasanya nggak enak. Seperti kita ngerokok awalnya ada penolakan dari tubuh kita, batuk-batuk. Begitu juga dengan narkoba, awalnya dirasa nggak enak. Tapi karena dipaksakan, akhirnya dia mulai mendapatkan namanya efek dari narkoba itu. Nah, selanjutnya ada tahapan penggunaan saat tertentu. Misalkan saat tiap minggu dia kumpul dengan teman-temannya, ajeb-ajeb, nah, kumpul bareng di klub pakai ekstasi atau pakai sabu, dia setiap minggu. Tapi lama-kelamaan dia mengalami peningkatan dosis toleransi zat tersebut. Kok tiap minggu kurang ya, butuh lagi nih gitu kan. Akhirnya naik, dia menjadi 2 minggu sekali pakai, 3 minggu pakai. Akhirnya tiap hari dia menjadi pemakai rutin dan akhirnya dia menjadi edik atau ketergantungan. Nah, itu orang yang menjadi ketergantungan itu susah untuk lepas dengan namanya zat narkotika. Perlu diketahui adik-adik, adiksi atau ketergantungan atau kecanduan itu tidak hanya berkaitan dengan masalah narkoba. Ada namanya kecanduan seks, kecanduan judi, kecanduan film porno, dan kecanduan yang lainnya. Indikasi orang kecanduan itu, saya kasih tahu ya, ini untuk informasi pengetahuan bagi adik-adik, karena adik-adik orang kesehatan ya. Yang pertama adalah adanya peningkatan dosis toleransi. Jadi, misalkan dia tadinya awal menggunakan sabu, itu seminggu sekali dengan 0,25 gram itu udah rame-rame. Cuma 5 kali shoot. Udah ngerasain efek dari narkoba itu. Tapi saat dia tiap minggu kumpul lagi, kok rasa yang didapat dari dia awal dia pakai itu yang dinikmatinya itu udah nggak kerasa lagi, udah nggak nendang lagi, udah nggak nutup lagi. Akhirnya dia naik dosis penggunaannya. Dia pengen nyoba menjadi 0,5, shootnya naik menjadi 8 kali shoot. Nah itu namanya dia udah terjadi peningkatan dosis toleransi penggunaan zat untuk mendapatkan efek enak saat awal dia pakai. Begitu juga dengan orang yang merokok demikian. Begitu juga dengan orang yang kecanduan judi. Tadinya dia cuma coba-coba, oh iya 100.000 pasang saldo di situ, naik, oh ya dapat, pasti dapat lagi nih, ternyata loss, akhirnya ini pasti bisa, oh ini ada namanya terus pengen main judi terus, nggak bisa berhenti. Begitu juga dengan pecandu game, tadinya cuma 30 menit cukup, naik menjadi 1 jam, naik 2 jam hingga 24 jam main game. Nah itu yang perlu diwaspadai ya. Selanjutnya ada namanya gejala putus zat atau keinginan untuk terus pakai, atau nama ibaratnya craving atau suges. Jadi orang yang kecanduan narkoba ini dia muncul namanya gejala putus zat atau withdrawal syndrome dan keinginan untuk terus pakai. Sebagai contoh, saat dia kebiasaan pakai obat-obat jenis benzodiazepin, dia merasa tenang. Tapi saat dia susah untuk mendapatkan barang itu dan akhirnya tubuh dia tidak disuplai dengan zat tersebut, otak itu nagih dan akhirnya nggak dapat. Dia muncul gejala namanya apa? Tremor, gelisah, rasa nggak tenang. Itu namanya gejala putus zat. Atau muncul namanya suges, keinginan kuat untuk terus memakai. Jadi kalau nggak pakai, kayak ada yang kurang. Kalau nggak pakai, rasanya nggak tenang. Setiap bangun tidur yang dicari apa? Narkoba. Begitu juga dengan orang yang kecanduan gadget atau HP, yang dicari adalah HP-nya. Berarti itu dia udah kecanduan. Ini ya, indikatornya tadi yang pertama peningkatan dosis penggunaan atau pemakaian, terus ada gejala putus zat, ada keinginan terus untuk terus pakai, terus berikutnya ada gangguan fungsi sosial dia. Seharusnya dia sebagai pelajar atau mahasiswa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,
dia udah nggak bisa konsentrasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelajar atau mahasiswa. Atau berikut juga, dia sebagai kepala keluarga tadinya bisa menafkahi keluarganya dengan baik, dia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Itu berarti udah kecanduan narkoba. Terus kembali lagi ke slide, kita tadi masalah generasi emas, kita kembali lagi flashback ke sejarah Perang Candu Cina, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Perang Candu Cina antara Cina dan Inggris, kita ingatkan kembali bahwasannya di tahun 1839 itu Inggris ingin menguasai Cina tidaklah mudah. Karena Cina dikenal sebagai bangsa yang solid, bangsa yang kerja keras. Akhirnya gimana caranya nih? Dia menggunakan strategi perang asimetris, yaitu menggunakan narkoba atau candu untuk menguasai Cina. Akhirnya pemerintah Cina disusupi dengan candu, dia nggak peduli dengan rakyatnya, menjadi pemerintah yang korup, terus kecanduan candu. Begitu juga dengan rakyatnya, dicekoki dengan candu, akhirnya rakyatnya nggak peduli dengan kehidupan di sekitarnya dia, nggak peduli dia mau makan atau tidak, yang dipikirkan yang penting candu. Akhirnya Hong Kong sebagai bukti sejarah lepas dari Cina gara-gara perang candu ini. Nah, jangan sampai Indonesia yang harusnya menjadi bangsa yang unggul nantinya dengan adanya bonus demografi, itu jatuh karena narkoba. Kita perlu ingat saat ini perang tidak lagi menggunakan dengan senjata konvensional. Bisa juga menggunakan perang asimetris, yaitu salah satunya narkoba. Nah, kita perlu waspada itu ya. Lanjut. Terus juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah adanya NPS, yaitu New Psychoactive Substances, yaitu narkotika jenis baru. Bahwasannya di dunia yang sudah terdeteksi itu NPS itu ada 1.000 lebih golongan NPS, yang baru masuk dan teridentifikasi di Indonesia itu sekitar 83. Dan ini akan terus berkembang. Karena apa? Narkotika ini pangsa pasarnya sangat tinggi. Awalnya memang gratis. Gratis. Saat seseorang udah kecanduan, dia akan terus meminta barang itu, apapun akan dilakukan. Bahkan sampai membunuh keluarganya sendiri. Dan ini fakta yang ada di lapangan. Klien-klien kami yang rehabilitasi di Lido menyampaikan banyak hal yang hilang karena dia kecanduan narkoba. Tadinya dia seorang mahasiswa yang berprestasi, kuliah di Jogja, di salah satu universitas yang bagus di Jogja, terus kerja di Jakarta. Waktu itu saya sebagai PNS, 80% gaji hanya sekitar 2 juta, dia udah dapat gaji 7 juta. Nah, yaitu tiap minggu diajak temennya ke klub, ajeb-ajeb, nyobain minuman keras. Akhirnya nyobain namanya kacang goreng. Ternyata itu adalah ekstasi. Bahasanya kacang goreng. Dia nyoba nge-shoot sabu. Akhirnya lama-kelamaan dia menjadi pecandu sabu. Dia kerja itu nggak bisa fokus. Apapun, yang ini belum selesai, dia mau ngerjain yang lainnya. Dan akhirnya dia mengalami namanya parno, gangguan paranoid, curiga berlebihan, kalau dinasehatin gampang marah, curigaan ke orang lain, seolah orang lain ingin menyudutkan dia dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Gitu ya. Ini jadi perhatian adik-adik, hati-hati dalam bergaul. Terus hati-hati juga bahwasanya terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena apa? Adik-adik ini sebagai tenaga kesehatan farmasi tentunya ada celah untuk ke hal-hal yang berbahaya tersebut. Apa bahayanya? Silahkan renungkan sendiri. Karena banyak kasus di lapangan, kita nggak usah jauh yang di Jakarta dan sebagainya. Di rumah sakit Purwokerto ada, di rumah sakit Cilacap ada. Orang-orang kesehatan ternyata dia malah menyalahgunakan zat-zat tersebut yang ada di rumah sakit, dan akhirnya dia tidak bisa mengontrol kecanduannya, ketahuan oleh pihak manajemen rumah sakit, dia dikeluarkan. Tidak hanya itu, dia juga mendapat sanksi sosial di lingkungan kerjanya dia, mau cari kerja lagi susah, dan akhirnya dia bingung, terus dia sadar diri untuk rehabilitasi, kita berikan motivasi untuk bisa lebih bangkit lagi, dan yang susah dihilangkan adalah keinginan kuat untuk terus pakai. Pasti walaupun dia sudah berhenti 6 bulan, berhenti 1 tahun nggak pakai, ada pemicu sedikit saja, misalkan pemicunya adalah handphone. Dia sering
komunikasi sama teman-temannya lewat handphone terkait barang narkoba ini, dia tiba-tiba udah muncul namanya trigger, pemicu dia untuk rasa kangen yang berlebihan untuk pakai lagi. Nah, ini yang perlu di adik-adik menjadi perhatian dan untuk tidak coba-coba ya. Selanjutnya terkait masalah hukum narkotika, di pasal 111, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika golongan 1. Adik-adik baca nih literasi. Narkotika golongan 1 apa? Contohnya adalah ganja. Ganja masih menjadi narkotika golongan 1 dan itu jika orang menyimpan, memiliki, hukumannya berat. Nah, di sini dalam bentuk tanaman, yaitu contohnya ganja, bisa dihukum paling sedikit 4 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Sedangkan untuk narkotika golongan 1 bukan tanaman, contohnya sabu, paling sedikit 4 tahun, paling lama 12 tahun, denda sampai dengan 8 miliar. Dan yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau kurir jual beli narkotika golongan 1 baik tanaman maupun bukan tanaman ini bisa dihukum seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda bisa sampai 10 miliar, bahkan bisa sampai hukuman mati. Ini ya, hati-hati kalau transaksi narkotika. Walaupun menjadi perantara, walaupun membeli, kebanyakan orang ditangkap dia pengguna narkotika, jeratan hukumannya pasal yang disangkakan adalah pasal 114. Ini hukumannya berat. Lanjut lagi, ada namanya modus operandi. Jadi penyimpanan, pengiriman, pembawaan narkotika bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi adik-adik, kalau pergi kemana-mana, apalagi ke tempat yang sepi, lebih baik membawa teman. Jangan sendirian. Soalnya ada kasus sendirian, diculik, nggak tahu kemana, ternyata dijadikan kurir narkoba. Dan ini fakta di lapangan, seperti yang film Lucy, kalau udah pernah nonton, itu sebenarnya kisah nyata ada yang menjadi kurir narkoba, karena di lingkungan yang nggak benar, sendirian, diculik menjadi kurir narkoba, terus cekokin narkoba, menjadi pecandu narkoba, akhirnya jual diri, kena penyakit menular seksual, meninggal. Naudzubillah min dzalik ya. Selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam organ tubuh, contohnya di alat kemaluan wanita, terus di anus. Nah, ini tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah bahwa khamr, hal-hal yang memabukkan ini adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Nah, otomatis sukanya dengan hal-hal yang kotor dimasukkan ke dalam barang-barang tersebut, terus digunakan. Pernah kita menemui pemeriksaan body spot check saat putusan pengadilan dari Medan untuk rehabilitasi di Lido, kita selidiki, ternyata ada kapsul kecil dimasukkan dalam plastik yang kecil sekali itu ke dalam anusnya dia. Dan itu niatnya dia untuk dipakai di dalam tempat rehab. Nah, akhirnya ketahuan nama kita, langsung kita pisahkan, masukkan ke Crisis Intervention Center. Terus dimasukkan ke dalam alat mainan, makanan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya apabila seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman, lebih baik yang terlabel BPOM atau yang resmi. Kalaupun tidak tahu itu isinya apa, lebih baik tidak usah. Atau tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran atau gangguan-gangguan yang tidak jelas dalam tubuh dia, segera konfirmasi ke pusat layanan kesehatan terdekat. Takutnya ada keracunan makanan atau memang ada kandungan narkotika. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama. Adik-adik juga harus hati-hati jika dititipi barang oleh orang yang tidak dikenal. Atau ditawari makanan, minuman, zat yang nggak tahu isinya apa oleh orang nggak dikenal, lebih baik kita tolak secara halus. Kalau dia mau nitip barang, kita tawarkan ke pusat layanan penitipan barang saja. Jangan sampai adik mau menerima titipan barang oleh orang yang nggak dikenal, tiba-tiba itu isinya, ternyata itu isinya narkoba, terus udah dikejar oleh pihak aparat yang berwenang, ternyata barang tersebut dimiliki oleh adik bisa dijerat pasal 114, menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika itu. Nah, makanya hati-hati ya. Terus kita juga diharapkan lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Soalnya apa? Waktu itu pernah kita temui adanya jaringan penjualan obat-obat terlarang, itu menjual obat-obatan yang bukan
kewenangan dia. Jadi kita juga harus belajar tentang undang-undang kesehatan. Waktu itu memang banyak yang lempar kewenangan terkait permasalahan penanganan tersebut. Akhirnya saya buka dengan undang-undang kesehatan. Saya konfirmasi ke penjualnya, ternyata jual obat-obat jenis Heximer, terus tramadol, terus dia juga jual ada beberapa alprazolam. Nah, kita laporkan ke kepolisian karena yang punya kewenangan terkait permasalahan obat-obat terlarang adalah pihak kepolisian. Kita sampaikan dia menjual sediaan farmasi yang bukan kewenangannya dan tidak memiliki izin. Jadi kita laporkan ke pihak yang berwenang seperti itu. Terus ini contoh-contohnya secara umum, opiat atau morfin, heroin, putau, termasuk narkotika golongan 1, banyak generasi kita yang hilang akibat narkotika ini. Terus ada kanabis atau ganja. Nah, ini mungkin nanti bisa dibahas kenapa sih ganja di Indonesia masih belum dilegalkan. Nah, nanti kita bisa diskusi. Terus ini contohnya kita lihat video bersama ya. Penggunaan ganja atau THC pada mencegah tikus putih yang di uji coba. Ini sebagai contoh, tikus yang masih sehat, dia bisa bergerak dengan baik. Saat tikus ini sudah diberikan zat ganja atau THC dalam tubuhnya, dia mengalami pergerakan yang lambat. Ternyata dalam otaknya dia mengalami permasalahan akibat zat THC tersebut. Nih, perilaku enggak normal dari tikus nih, dia sampai bengong, apalagi ke manusia. Nih, ini fakta ya. The ability to walk may also be affected due to neurological damage. Perilaku menyimpang kepada tikus, itu juga pada manusia. Or a stick for food or an enemy and attack. If they were human beings, we would say they were delusional or hallucinating. Terus perilaku enggak normal yang berbahaya lagi berikutnya apa? Perilaku kekerasan. Resiko terjadinya perilaku kekerasan. Nih, tikus sampai memakan anaknya sendiri, menyerang sesama tikus yang lainnya. Dan ini dianalogikan pada manusia, terjadi resiko perilaku kekerasan terhadap orang sekitar. Pernah saya menerima pasien dari Majenang, dikirim ke Lido. Dia diajak komunikasi, kadang nyambung, kadang enggak, suka omak-omik sendiri, orang tuanya ngeluh. Dia udah beberapa kali mau membacok bapaknya. Padahal pemakaiannya hanya apa? Ganja. Tapi dia udah pemakaian rutin sampai 5 tahun konsumsi ganja. Selanjutnya, narkotika, amfetamin, type stimulan. Contohnya ini seperti sabu, bentuknya kristal seperti ini. Terus ada lagi ekstasi. Adik-adik perlu ketahui, jika ditemukan ada botol minuman, botol bekas teh, botol bekas larutan penyegar, kok tutupnya dibuat lubang. Ada 2 seperti ini, dibuat sedotan. 2. Perlu curiga, ini sebagai bom atau alat menghisap sabu. Pernah ada orang tua ngecek kamar anaknya, mau bersih-bersih kamar anaknya yang berantakan, dia menemukan ini nih, botol minuman larutan, ada lubangnya, ada sedotannya. Ditanya ke anaknya, apaan ini kok botol nggak dibuang, malah dibuat kayak ginian. Jawaban anaknya waktu itu dia masih SMA, anak Tangerang, dia jawab adalah sebagai tugas pelajaran kimia. Dan orang tua hanya percaya saja. Karena apa? Kurangnya edukasi terkait kepedulian atau pemahaman yang jelas masalah narkotika atau narkoba ini. Ternyata 1 bulan kemudian anaknya ditangkap polisi karena dia pakai sabu. Ya. Lanjut lagi, ini L-SID, ini tipe halusinogen, menimbulkan halusinasi. Pernah dulu di Jakarta pas saya masih di sana, dijual 20 ribuan ke anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah nggak tahu kalau ternyata ini bisa menimbulkan efek halusinasi. Dan saat dia konsumsi itu, tiba-tiba saat moodnya sedang baik, dia menimbulkan hal-hal yang orang lain nggak dirasakan, ketawa-ketawa sendiri. Terus dia pengen beli itu lagi, dia udah mengalami kecanduan.
Terus ini contoh sedatif hipnotik tadi golongan benzodiazepin yang membuat kerja organ kita menjadi lamban, otak kita menjadi lamban, malas nggak mau ngapain dan lain sebagainya, seolah menjadi tenang, tapi saat putus zat kebalikannya, kita menjadi gelisah, tremor, terus nggak bisa tenang. Dan untuk putus dari zat ini tidak serta-merta langsung stop, berhenti, nggak bisa, harus tapering off. Tahu ya istilah tapering off ya? Terus ini lem, jadi kalau menggunakan lem atau bensin dan lain sebagainya, harus menggunakan masker. Adik-adik juga harus paham, zat paling cepat diserap oleh tubuh, cara penggunaannya bagaimana. Itu ada beberapa metode, adik-adik juga harus memahami sebagai mahasiswa farmasi. Terus golongan alkohol, ini dampak kesehatannya, tadi disebutkan biopsikososial, jadi ke fisik, mentalnya, perilakunya, ke sosial masyarakat maupun keluarganya. Jadi seorang pencuri, pinter bohong, speak-nya pinter, pinter nyolong, bengong, dan akhirnya dia dikucilkan di masyarakat, mendapat stigma, terus terkena penyakit yang penyertanya sirosis hepatitis, terus penyakit menular seksual, jadi overdosis dan meninggal. Nah ini nih contoh tadi yang dia konsumsi ekstasi, baru pertama kali ke klub malam, ajeb-ajeb, senang sekali dengar musik DJ, pulang-pulang dia nyetir, terjadi halusinasi, nabrak 7 orang meninggal di Tugu Tani. Terus ini anak SMA membunuh, yang sebelumnya dia menggunakan ganja. Nah, kita analogikan dengan tadi video ya. Terus gejala yang dapat diamati, intinya seseorang yang konsumsi narkoba itu, dia mengalami perilaku yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Misalkan, malam hari harusnya dia buat istirahat, tiba-tiba di kos-kosan, dia bersih-bersih motor, nyapu-nyapu tengah malam, sampai pagi keringetnya gede-gede banget, bau badan. Nah, perlu kita curigai dia konsumsi zat namanya sabu. Atau dia kok matanya merah, terus bau khas rokoknya bau langu, beda dengan rokok pada umumnya. Kita curiga, jangan-jangan dia konsumsi narkotika golongan 1 jenis ganja. Nah, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita amati, kok ini berbeda dari kebiasaan orang pada umumnya. Lah, kita perlu konfirmasi. Nah, bagaimana mewujudkan ketahanan diri supaya ketahanan keluarga menjadi ketahanan yang tangguh. Jadi melalui ketahanan diri yang tangguh, kita bisa mewujudkan keluarga yang tangguh, yaitu dengan memberikan apresiatif atau penghargaan. Jadi kita harus respect, menghargai orang tua kita, menghargai saudara-saudara kita, dan kita juga harus respect terhadap diri kita. Ingat ya, respect to be respected. Dengan menghargai, kita juga akan dihargai. Menghargai orang lain, kita pasti akan mendapat timbal balik, akan dihargai orang lain. Kita menghargai diri kita pasti akan mendapat penghargaan dari kita bahwa kita punya kelebihan ya, kita tampilkan kelebihan kita. Jangan hanya melihat dari sisi kurangnya kita. Kita di dunia ini nggak ada yang sempurna, semua pasti punya celah, punya kekurangan, tapi punya kelebihan. Nah, kita juga harus berusaha untuk memberikan apresiasi terhadap diri kita, orang-orang terdekat kita. Terus, kita juga harus berpikir positif. Nah, ini susah ya, walaupun kita kebanyakan pasti di era saat ini, kebanyakan overthinking, berpikir yang berlebihan, oh ini jangan-jangan takut seperti ini, takut seperti ini. Banyak teman-teman yang dalam circle yang positif, pasti mereka akan memberikan masukan yang positif. Oh, kamu jangan overthinking nih, kamu harus berpikir positif nih. Selama hal yang kita overthinkingkan itu nggak kita lihat dan nggak kita dengar secara langsung, kita tetap harus berpikir positif. Kita juga harus berkomitmen untuk bisa menjadi insan kamil, menjadi insan yang lebih baik. Terus menikmati kebersamaan bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat kita yang baik, terus spiritual atau keagamaan. Nah, kita ambil potongan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusikum wa ahlikum naro. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu juga sudah disebutkan, narkoba itu perbuatan keji dan mungkar, terus jauhilah supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di sini bagaimana kita untuk bisa menjaga diri kita dari api neraka, yaitu menjauhi, salah satunya menjauhi narkoba atau hal-hal yang memabukkan itu.
Terus menangani permasalahan keluarga secara bersama-sama. Yang penting kita komunikasi baik dengan saudara kita, dengan orang tua kita, sehingga jika ada permasalahan, kita juga bisa mencari solusi secara bersama-sama. Karena apa? Keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan yang sering bersinggungan dengan kita. Makanya kita juga harus meningkatkan ketahanan keluarga yang tangguh. Terus, setiap orang juga harus memiliki cita-cita atau mimpi. Untuk apa? Karena dengan memiliki cita-cita atau mimpi, kita dalam melaksanakan kehidupan punya arah. Apa nih yang harus kita lakukan? Saya setelah selesai kuliah mau bekerja di perusahaan farmasi terkenal, misalkan di Kalbe atau di mana yang terkenal. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya harus punya nilai IPK yang tinggi, harus cum laude. Saya harus melatih keterampilan saya dalam bahasa Inggris, komputer, dan lain sebagainya. Saya juga harus meningkatkan skill, pengetahuan, dan kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan adanya mimpi atau cita-cita, kita pasti punya langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Tapi kalau orang yang nggak punya mimpi atau cita-cita, dia akan melaksanakan kehidupannya seolah terombang-ambing. Sana ada masalah, belok ke kiri, belok ke kanan, akhirnya nggak nyampe-nyampe karena nggak punya mimpi atau cita-cita. Terus peran kita sebagai generasi muda apa? Menjadi agen perubahan, positif agent of change. Dimulai dari diri kita sendiri, orang sekitar kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dengan membuat hal-hal yang positif di media sosial kita, updatean status yang positif yang membuat inspirasi bagi banyak orang. Terus kita dalam mencapai cita-cita, saya sampaikan ini saya rangkum dari hasil pengalaman saya mendapat petuah dari dosen-dosen saya D3, S1, S2, bahkan kemarin saat uji kompetensi dari Kemendes, juga ternyata petuahnya sama. 3 usaha yang harus dimiliki oleh kita untuk mendapatkan mimpi atau cita-cita kita, yaitu yang pertama kita harus punya knowledge yang bagus, pengetahuan yang bagus, pendidikan atau ilmu yang bagus, sehingga kita bisa menjadi orang yang unggul. Terus di samping itu, kita juga harus punya skill yang bagus. Kita harus memiliki, di samping pengetahuan, jangan cuma teori saja, tapi juga harus punya kompeten dalam keterampilan. Sehingga kita punya daya saing dan produktif. Terus yang ketiga, usaha yang harus kita lakukan apa? Punya attitude yang baik, punya perilaku yang bagus, sikap yang baik, berbudi pekerti luhur. Itu ya. Respect to be respected dengan orang lain. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga harus berdoa. Kita bersyukur karena kita terlahir di Indonesia memiliki agama dan kepercayaan adanya Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang mengakhiri hidupnya dengan sia-sia karena apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak, walaupun beragama, tapi dia nggak mempercaya adanya Tuhan. Akhirnya dia mengakhiri hidup dengan sia-sia. Mau curhat kemana-mana bingung, curhatlah sama Tuhan. Insya Allah lambat laun permasalahan yang kita hadapi juga akan terselesaikan. Terus saya juga berpesan nih, setiap saya penyuluhan atau memberikan motivasi kepada teman-teman, jika kalian terlahir dari keluarga kaya, maka kalian harus hati-hati. Karena kekayaan itu bukan milik kalian, tapi milik orang tua kalian. Namun, jika kalian terlahir dari keluarga yang sederhana, maka kalian harus percaya diri. Karena pada dasarnya kita semua sama-sama terlahir dengan fitrah yang sama-sama tidak membawa apa-apa. Jadi kita mulai sekarang sama-sama fokus memperbaiki diri, kembangkan bakat dan minat masing-masing, lakukan yang terbaik untuk masa depan kita. Dan sebelum diakhiri, kita ada namanya jargon berani tak rela ada narkoba. Berani tolak narkoba, berani rehab, berani ajak korban penyalahguna pecandu untuk rehabilitasi, dan berani lapor adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Terus ini moto tentang syukur, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Dan ini kontak media sosial BNN Cilacap, adik-adik bisa kunjungi dan follow media sosial BNN Cilacap, baik Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maupun bisa langsung konfirmasi ke booth WhatsApp BNN Cilacap. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko atas pemaparan materinya tadi ya, sangat menarik. Saya juga ini banyak bertanya sih sebenarnya. Tapi mungkin sebelum itu barangkali mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bertanya, harus ada ya ini. Ini tadi disampaikan juga ya mengenai narkoba, golongannya apa, ya kan, kemudian peraturan dan lain sebagainya, ya termasuk kalau misalkan teman-teman melihat nih, misalkan di antara teman-teman nih, misalkan Mas Gadang ya, kelihatan tuh matanya merah gitu kan, oh ini nih gitu, laporkan aja gitu Mas Joko. Ya, perlu dikonfirmasi dulu, Pak. Oh, Nah, takutnya mata merah ternyata dia konjungtivitis gitu kan. ya mungkin teman-teman yang lain, oke, bisa bisa tanya via chat atau mungkin bisa langsung raise hand aja, mungkin berapa lah, raise hand 2 atau 3 penanya mungkin ya. Ya sambil menunggu. Terus aku boleh nanya dulu nggak ini sambil sambil menunggu, Mas Joko, terkait tadi itu kan di awal Mas Joko sampaikan ada sekitar 100 sekian ya jenis narkoba ya yang sudah diidentifikasi ya, yang teridentifikasi, kemudian sekitar 80 berapa itu yang teridentifikasi di Indonesia gitu kan ya. Nah terus nah ketemu sampai 100 sekian itu dasarnya apa nggih Mas? Atau mungkin ada senyawa baru atau apa ini? Monggo, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi dalam kaitannya dengan NPS atau narkotika jenis baru ini memang terus berkembang dan di dunia udah ribuan lebih Bapak, udah 1000 lebih. Di Indonesia baru 83 yang masuk dan teridentifikasi. Jadi saya koordinasi dengan teman-teman yang di laboratorium khusus narkotika di pusat. Apa sih yang menjadi patokan kok ini masuk narkotika jenis baru gitu kan? Nah, dari teman-teman, ternyata untuk menentukan itu narkotika jenis baru tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi perlu ada telaah identifikasi bersama dari instansi yang berwenang, Kemenkes, BPOM, BNN, dan lain sebagainya. Karena ada temuan kasus, misalkan laporan, seringnya karena ada laporan, terus ditindaklanjuti, diteliti, lah langsung koordinasi dengan instansi yang berwenang, baru dinyatakan ini ada senyawa yang memang menimbulkan adiksi atau ketergantungan dan berdampak bahaya bagi tubuh, maka kita masukkan ke dalam narkotika jenis baru seperti itu, Pak. Dan ini sebagai contoh, dulu kita flashback ke kasus RA ya, Pak. Dia kan dulu menggunakan narkotika dengan zat namanya metilon, metil dioksimetkatinon. Nah, zat itu dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 memang tidak terlampir, tapi zat dasarnya adalah katinon dan itu ada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35. Nah, karena ada permasalahan itu dulu saat pengacaranya membela CRA ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 karena zat metilon ini nggak ada di lampiran, walaupun zat dasarnya adalah katinon ada. Tetapi dari para praktisi mengatakan memang walaupun zat dasarnya sama, saat dia diturunkan dengan tambah garam-garam tertentu, itu bisa menimbulkan efek dan jenis yang berbeda juga. Makanya kita perlu pembaharuan terkait narkotika jenis baru untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Berarti sebenarnya kalau misalkan saya iseng-iseng pun bisa nggih Pak. Misalkan saya katinon tadi itu kan
memang belum ada. Terus kan basicnya memang saya dari kimia nih, atau mungkin nanti teman-teman di farmasi ini kan pengen riset ya, pengen mencari atau mungkin menemukan atau mungkin membuat jenis narkoba baru ya. Sebenarnya kan bisa bisa aja ya. Jadi mungkin dilihat tuh dari ribuan daftar nama yang sudah ada, nah yang belum ada apa, mungkin iseng-iseng bikin nanti ya kasarannya ya ini dalam tanda kutip ini pikiran negatif mungkin bisa kita konsumsi, bisa kita edarkan gitu kan. Itu nih, ini Begitu nih. mungkin. Ini bahayanya. Makanya pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membuat regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, ini salah satunya untuk mengatasi hal yang tadi Bapak sampaikan. Karena pada dasarnya orang-orang yang sudah terlibat dengan permasalahan narkotika, ide kreatifnya itu muncul, tapi kreatif yang negatif yang tadi Bapak sampaikan. Memang benar, orang-orang yang terlibat dalam masalah narkotika memang kreatif, tapi kreatifnya negatif. Oleh karena itu, jika memang kedapatan dia memproduksi, menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan 1, walaupun itu tidak masuk di lampiran yang Undang-Undang Nomor 35, tapi kan dia akan diperbaharui terus dengan lampiran Permenkes tadi, NPS. Masuknya tetap dia akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman yang berat. Makanya di UU 35 ini kita undang-undangnya double track. Satu, represif, benar-benar tegas terhadap para produsen, pengedar, maupun kurir-kurirnya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya Pak. Nanti dengan kreativitas yang negatif itu akan merugikan diri kita sendiri. Banyak kasus yang orang-orang kesehatan awalnya, oh ini tahu nih efeknya kayak gini kerja di rumah sakit di Purwokerto. Waktu itu saya pas baru lulus kuliah, ternyata si A itu kedapatan menggunakan zat-zat narkotika karena coba-coba. Dan ternyata dia nggak bisa lepas. Terus yang dicari itu narkotika itu terus. Yang ada di pikirannya itu, dan muncul perilaku menyimpang, kreativitasnya menyimpang dia. Nyuri di rumah sakit, nggak ketahuan-ketahuan sampai beberapa bulan, dan tapi ujung-ujungnya sampai dia ketahuan dan dikeluarkan dari rumah sakit. Baik, Mas, ini ada pertanyaan ini dari mahasiswa di kolom chat. Yang pertama, gimana saya bacakan aja, Nggih. Dari Mas Gadang ini, yang tadi mungkin matanya merah ini ya, ternyata kurang kopi katanya. Ini menanyakan terkait dengan pelaksanaan pemusnahan narkoba ya, yang ada di BNE itu prosedurnya seperti apa ya. Misalnya nih kayak khususnya ini untuk pemusnahan ganja kan yang mungkin dulu pernah ada ya Mas, kasus pemusnahan ganja gitu kan ya, dibakar malah asapnya dikonsumsi rame-rame, mungkin kan kasarnya begitu. Nah sebenarnya mungkin ada semacam kayak SOP atau apanya nggak, ini mungkin pertanyaan Mas Gadang lebih ke arah sana ya. Terus misalkan nih kita secara tidak sengaja misalkan ya, kita menonton nih acara pemusnahan ganja itu dibakar ya, terus asapnya kita hirup nih. Apakah mungkin kita punya apa efek sampingnya apa, atau mungkin jadi kita kecanduan gitu. Mungkin begitu gitu. Gitu yang pertama dulu ini, Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kok di saya di Q&A nggak muncul ya di papan Oh, chatnya? nggak muncul nih. Oke. Ya, tapi ya mohon izin ya Pak, nanti Oh, iya. dibacakan aja kalau ada pertanyaan. Betul. Ini terkait pemusnahan barang bukti narkotika. Jadi seharusnya memang dalam pemusnahan bukti narkotika atau tindakan atau pelayanan apapun yang kami lakukan harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, di BNN untuk pemusnahan narkotika itu ada SOP-nya, yaitu harus dengan menggunakan alat khusus atau insenerator yang untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tadi disebutkan. Orang-orang yang ada di lingkungan ternyata ikut menghirup atau mencemari lingkungan sekitar. Burung-burung yang ada di sekitarnya malah pada jatuh dan lain sebagainya. Kita ada alat khusus dalam pemusnahan barang bukti narkotika. Ini saya memang pernah membaca beritanya yang dari aparat penegak hukum di daerah tertentu disaksikan bersama-sama pemusnahan ganja dalam jumlah besar,
tapi mereka tidak didasari dengan evidence atau evidence apa ya, knowledge, pengetahuan yang jelas bahwasanya kalau dimusnahkan ini dihirup asapnya akan berefek. Lah itu makanya perlunya kita knowledge yang bagus. Oh ini akan berefek kalau di sembarang dibakar. Karena apa? Ganja kan seringnya digunakan dibakar, dan penyerapan zat dalam tubuh yang paling cepat diserap adalah dengan dihirup. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Lah, kalau di BNN pemusnahannya sesuai dengan standar, yaitu ada alat khusus dalam pemusnahan narkotika. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik atau teman-teman menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika di mana gitu ya, terus nggak sengaja lewat, terus mau dibakar bersama, langsung kasih masukan aja ke petugasnya. Ini efeknya nanti akan begini-begini. Kebanyakan mereka itu masih belum mengetahuinya. Gitu. Terus untuk efek sampingnya, tentunya ini akan berefek. Karena apa tadi yang saya sampaikan, penyerapan zat paling cepat diserap oleh tubuh adalah dengan dihirup. Tentunya akan langsung menstimulasi otak kita dan bisa menimbulkan efek-efek seperti tadi halusinasi kalau diserapnya banyak. Tapi kalau tiba-tiba langsung ditutup, cuma baru menghirup sedikit aja, tidak akan langsung berefek. Dan untuk masalah kecanduannya itu butuh proses, gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Gitu. Jadi nggak misalkan saya nonton pembakaran itu nggak langsung oh ini saya terhirup misalkan terus tiba-tiba saya kecanduan, enggak ya, mungkin karena ya bertahap lah ya. Ya, seharusnya langsung sadar tutup hidung kita untuk mengantisipasi. Tapi kan kadang-kadang ada yang sengaja, saya memang sengaja pengen nonton kan. Kan kebanyakan begitu. Nah, ini kan ibaratnya dari teman-teman sudah dapat edukasi, informasi tambahan yang semoga bermanfaat. Jadi kalau ditemui hal-hal seperti itu langsung berikan masukan ke petugas yang bersangkutan. Oke, baik Mas Joko. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Salsa ya. Ini kaitannya dengan ini mungkin menyinggung masalah HIV/AIDS ini kan. Jadi katanya ini di Cilacap ya saat ini tuh masuk ranks dengan apa ya HIV tertinggi ya di Cilacap ini ya. Nah, terus mungkin katanya mungkin ya kalau kita bicara tentang HIV/AIDS itu kan nggak jauh-jauh lah dengan apa ya PSK dan lain sebagainya lah kayak gitu ya. Nah, yang mungkin juga PSK ini juga mungkin itu kecanduan juga ya dalam prakteknya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih dari PNN ini ya sistemnya untuk ya mungkin mengawal atau mungkin menelusuri ya siapa saja nih yang menyalahgunakan narkoba, terus nanti kira-kira bagaimana pencegahannya untuk bisa meminimalisir penyalahgunaan tersebut, mungkin begitu, Mas. Ya, terima kasih. Jadi untuk masalah penyakit penyerta yang ditimbulkan atau penyakit ikutan dari efek penggunaan narkoba salah satunya adalah HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS ini bisa muncul dari beberapa jenis narkoba. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya narkoba, seks bebas, tawuran itu saling terkait, lingkaran setan. Saya dapat teori ini dari Dr. Al-Bahri, beliau mantan Direktur BPOM dan RSKO dan praktisi di dunia adiksi menyampaikan demikian. Jadi narkoba, seks bebas, dan tawuran itu lingkaran setan yang saling berkait. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang ada beberapa orang yang menyalahgunakan sehingga dia terkena penyakit HIV/AIDS. Sebagai contoh, dia ternyata pekerja di klub malam. Di klub malam karena tamu dipaksa untuk coba-coba namanya sabu. Nah, dengan efek sabu yang stimulan itu merangsang, nah, dia seolah dapat semangat gereng, tapi lama-kelamaan dia karena seks bebas, main sana main sini, dia bisa terkena penyakit HIV/AIDS. Nah, pernah waktu itu ada pasien saya, dia menolak kalau dirinya positif HIV, karena saya juga sebagai konselor VCT juga, karena dia rasa, oh saya nggak pakai jarum suntik,
saya nggak pernah tatoan, saya nggak pernah tukeran barang-barang saya dengan orang lain, kok saya bisa kenal. Lah, kamu pakaian apa? Sabu. Sabu kamu main dengan PSK nggak? Iya main. Nah, itu resikonya. Karena sabu membuat seolah gairah meningkat, terus main sana main sini. Lah, untuk yang dilakukan dari BNN selama ini di Cilacap khususnya, untuk tracking itu kita melakukan deteksi dini dan pencegahan di tempat-tempat yang berisiko, yaitu di tempat hiburan, terus di tempat kos-kosan. Kita rutin, biasanya setiap menjelang hari-hari besar atau sebagai cipta kondisi, kita melakukan deteksi dini dan pencegahan di tempat hiburan dan kos-kosan di wilayah Cilacap. Di tempat hiburan kita memberikan pemahaman yang jelas kepada pegawai-pegawai hiburan, dan juga kita melakukan pemeriksaan tes urin kepada para tamu dan pegawai di situ. Begitu juga dengan kos-kosan yang dengan privasi yang tinggi ataupun yang bebas orang kesana sini masuk, kita juga lakukan deteksi dini. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ini Mas Joko. Semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab dengan Ya, baik ya, dengan ini tuntas lah. Terus mungkin monggo bagi teman-teman ada yang bertanya lagi, monggo saya persilakan. Ini waktunya masih lama ya, kita mau sampai jam 12 katanya ini. mantap. Jadi monggo dua penanya lagi lah. Saya pengen ada penanya yang live gitu ya. Jadi nggak cuma apa namanya chat gitu. Jadi ada interaksi ya antara Betul. Mas Joko ya dengan penanya ya, harapannya nanti mungkin bisa terjalin apa ya namanya ya hubungan baik ya. Kaitannya mungkin ini kan yang ikutan kebanyakan mahasiswa tingkat 3 ini Mas, yang sebentar lagi mau ambil skripsi lah ya di semester 7 atau semester 8 ini. Jadi mungkin bisa menanya itu ya, kira-kira di BNN ini ya khususnya di Cilacap ini apa sih yang bisa dikaji, mungkin begitu. Monggo teman-teman yang lainnya. Ini siapa ini? Fikri, boleh Fikri atau siapa ini? Feni kayaknya boleh nanya ini Feni. Ayo, Monggo. adik-adik, berlatih untuk tampil di depan. Ingat loh, adik-adik nanti sebagai pelaku sejarah kejayaan Indonesia. Jadi mulai sekarang harus berani tampil di depan. Ayo, monggo. Cepetan, raise your hand. Oke, sambil aku nunggu ini ya. Mas Ya, Pak. aku mungkin boleh Mas Joko ceritakan juga ya untuk saat ini mungkin BNN Cilacap ya khususnya ini sedang menangani kasus yang seperti apa ya. Terus mungkin ya kira-kira di ranah farmasi ini ada yang bisa dikaji nggak ya untuk apa ya kajian penelitian skripsi lah atau mungkin dan lain sebagainya gitu mungkin Mas. Oh ya, siapa Pak? Jadi untuk di BNN Cilacap berkaitan dengan bidang farmasi, kita ada layanan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan di BNN Cilacap, tapi masih terbatas hanya rawat jalan. Nah, di rawat jalan ini biasanya ada beberapa klien itu konsumsi zat-zat tertentu yang tidak bisa langsung lepas. Tadi contohnya adalah obat-obat benzodiazepin yang misalkan dia pakai alprazolam sekali konsumsi 2 mg, udah sering pakai, terus saat dia mau lepas nggak bisa, muncul gliserin dan sebagainya. Akhirnya kan oleh dokter dilakukan tapering off. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa ya ibaratnya bahan untuk skripsi adik-adik. Apa sih kenapa pengaruhnya zat ini bagi tubuh sehingga kok mereka seperti itu, atau bisa lewat skripsi di rehabilitasi dia pemakaian zatnya apa. Kebanyakan kalau di Cilacap adalah obat-obatan. Obat-obatan ini muncul perilakunya apa lah, itu bisa menjadi bahan untuk skripsi juga. Bisa dievaluasi lewat hasil-hasil assessment, konseling dan lain sebagainya. Cuma keterbatasan di kami untuk klinik rehabilitasi rawat jalan, penggunaan obat-obatan yang tapering off itu tidak bisa dilakukan karena itu saat ini kan keterbatasan dengan Undang-Undang
kesehatan itu kewenangan dari dokter psikiater ya. Jadi dokter yang ada di kami kan dokter umum walaupun sudah dilatih masalah adiksi tapi tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan resep terkait golongan psikotropika golongan 4 itu sehingga harus di-referral ke dokter Sri Rahayu gitu. Nah, paling yang bisa dilakukan yaitu dengan mengamati gejala yang muncul dari penggunaan obat-obat atau zat-zat itu. Atau bisa juga yang lebih lengkap lagi itu ada di laboratorium LIDO, Pusat Laboratorium Narkotika, itu juga melayani pelayanan mahasiswa magang ataupun tugas akhir berkaitan dengan penelitian zat-zat narkotika. Gitu. Lido di Bogor nggih, Mas? Ya, LIDO di Bogor. Jadi di Bogor itu di LIDO satu tempat, satu area, tapi kantornya masing-masing. Yang paling besar itu di Balai Besar Rehabilitasi, kemudian sebelahnya lagi ada Direktorat Pasca Rehabilitasi, sebelahnya lagi ada K9 Anjing Pelacak, lah sebelahnya lagi ini ada Laboratorium Narkotika. Dan itu melayani mahasiswa magang untuk yang kimia atau yang dan sebagainya berkaitan dengan zat narkotika itu bisa dibuka webnya. Itu bisa untuk bahan juga. Terus begini Mas, aku pernah ini juga ya cerita aja ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ya. Ini kan kadang-kadang kalau seseorang ini pakai jenis ya narkoba yang tadi mungkin golongan 4 ya, yang mungkin modelnya mungkin ramai di anak-anak juga ini kayak Heximer gitu kan ya, yang pil kuning itu kan sebenarnya kan mungkin apa namanya efeknya mungkin sama ya. Nah terus kadang-kadang kan kalau misalkan dapat nih Mas rehabilitasi, kalau nggak salah di Banyumas ya, RSUD Banyumas ini kan kayaknya ada rehabilitasi itu dan juga mungkin dokternya itu bisa mengeluarkan resep. Ya, nah mungkin dari segi PNN sendiri mungkin bisa diceritakan juga nggak Mas, misalkan kenapa sih dengan yang apa peserta rehabilitasi ini ya kan kemudian malah yang harusnya berhenti malah dikasih resep untuk dikonsumsi kayak gitu. Mungkin kan begitu. Siap. Gitu mungkin Mas, mungkin disampaikan ke teman-teman gitu. Jadi khawatirnya nanti malah teman-teman, oh ya wis kalau gitu aku rehabilitasi aja gitu, pura-pura rehabilitasi karena untuk mendapatkan resep obat tersebut dengan gratis. Dan kadang-kadang juga ya tadi karena mungkin inovasi untuk teman-teman yang dalam tanda kutip sudah kecanduan itu kan justru sangat sangat tinggi, tapi sangat tingginya itu menjurus ke negatif gitu. Jadi mereka datang ke psikiater ya untuk mendapatkan resep itu, terus malah diminum rame-rame kayak gitu kan, banyaknya seperti itu gitu. Mungkin gimana ini Mas? Ya. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya benar. Jadi memang ada beberapa jenis zat tertentu yang seseorang rehabilitasi itu tidak bisa langsung stop. Soalnya kalau dipaksa langsung stop, ada beberapa fakta di lapangan dan hasil uji klinis juga menyampaikan akan terjadinya efek-efek dalam tubuh yang membahayakan. Contohnya, misalkan dia udah kecanduan alprazolam dengan dosis yang udah banyak tinggi, mau langsung stop, dipaksa untuk stop bisa mengakibatkan terjadinya kejang atau spasme otot. Nah, itu yang dikhawatirkan malah bisa menimbulkan kematian bagi si penyalahguna ini. Makanya perlu adanya penurunan dosis supaya tubuhnya itu bisa mentoleransi dari yang dosisnya tadinya tinggi, ditoleransi menjadi bertahap turun, dan akhirnya stop. Permasalahan mengenai orang-orang yang rehabilitasi rawat jalan untuk mendapatkan obat-obat psikiater dengan mudah, itu tidaklah mudah. Soalnya apa? Dokter psikiater meresepkan obat-obat itu juga tidak dalam jumlah yang banyak, pasti dalam jumlah yang sedikit. Dan dokter juga akan mengevaluasi beneran nggak nih, ini seorang pecandu yang memerlukan untuk tapering off obat atau bukan. Dan misalkan nih, walaupun alprazolam pengennya, pernah ada, dulu pas alprazolam belum dibatasin, ada orang pecandu narkoba itu memaksa minta alprazolam diresepkan 10, dan itu nggak mungkin. Paling banyak dari dokter paling 2.
Dan itu harus kunjungan rutin dan diawasi secara detail. Itu dia. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak dari tenaga-tenaga kesehatan kita yang sudah belajar dari pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang ada, tidak serta-merta memberikan obat dengan mudah. Ada assessment dan screening yang jelas untuk peresepan obat tersebut, dan pemberian obat itu tidak dalam jumlah yang banyak. Gitu, Bapak. Soalnya dulu pernah ada yang di Jakarta kasus dari beberapa puskesmas di kota-kota Jakarta, kan dulu saat saya 2009 itu masih banyak orang yang menyalahgunakan putau atau morfin. Nah, orang langsung putus dengan zat itu nggak bisa. Katanya tuh sakitnya minta ampun, badan ngilu-ngilu, bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri. Dan akhirnya dari Kemenkes itu mengeluarkan namanya obat substitusi. Salah satu yang cair disebut dengan metadon, yang tablet Subutex. Nah, niatnya untuk tapering off. Tapi di Jakarta kala itu ternyata metadon dan Subutex sempat disalahgunakan oleh para pecandu yang menjalani rehabilitasi rawat jalan di beberapa layanan kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Akhirnya Kementerian Kesehatan belajar dari pengalaman tersebut, membuat aturan yang lebih jelas untuk pemberian obat-obat tersebut. Tapi kalau untuk BNN tidak pernah memberikan namanya substitusi atau obat pengganti, tapi dengan pemberian obat secara simptomatis berdasarkan tanda dan gejala yang muncul dengan dosis yang disesuaikan sampai dengan berhenti. Paling tidak sampai 2 minggu langsung stop gitu, bukan substitusi atau pengganti. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Terus juga perlu diketahui bersama, ini ada istilahnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, ini adik-adik yang bekerja di dunia farmasi harus bisa memegang teguh ini. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini dilarang oleh negara. Jadi, jangan sampai adik-adik beranggapan, oh ini disediakan di apotik nih obat-obatan tramadol atau kodein atau alprazolam tanpa resep dokter yang jelas diperjualbelikan secara bebas. Itu termasuk adik-adik telah menjualbelikan secara gelap. Karena secara terang itu dilarang. Harus dengan aturan yang jelas, harus ada resep dokter yang jelas, yang meresepkan harus yang benar-benar dokter yang diberi kewenangan dan harus dikonfirmasi secara ulang. Ini yang harus diperhatikan. Jadi adik-adik harus menyediakan sediaan farmasi legal. Ada sediaan farmasi legal dan ilegal. Nah, ini yang menjadi dasar adik-adik nanti dalam dunia kerja harus paham itu, ya. Terima kasih. Oke. Mas, mungkin satu lagi ini ada yang mau nanya live. Monggo, tadi siapa yang mau nanya live bisa langsung on mic, terus nanti langsung disampaikan ya. Jangan lupa perkenalan dulu. Ayo, monggo, tadi siapa ini? Tadi saya sempat mati ini koneksinya terputus. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tingkat 3. Maaf Pak, Fikri mau tanya, ini tentang rehabilitasi ya. Tadi kan bahas rehabilitasi. Nah itu orang-orang yang pecandu narkotik, pecandu narkoba itu kan dia kan macam-macam ya Pak. Ada yang morfin, ada yang heroin, kokain, ganja dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya dia udah ketangkep, udah di proses rehabilitasi, apakah mereka itu proses rehabilitasinya sama kayak misal yang heroin kayak gimana rehabilitasinya, terus yang kokain kayak gimana, yang ganja kayak gimana gitu. Nah itu kira-kira rehabilitasinya itu sampai perlu berapa waktu lama, dan apakah rehabilitasi tersebut bisa apa ya, kayak udah pasti orang itu bakal berubah kembali seperti semula, atau masih ada pikiran-pikiran pengen coba-coba lagi gitu. Apakah rehabilitasi itu udah menjamin gitu lah intinya, udah menjamin bahwa orang itu bisa lepas dari narkotik. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Fikri. Terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya.
Jadi untuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika itu perlakuannya berbeda-beda, tergantung dari zat yang digunakannya. Sebagai contoh, orang yang pecandu putau tidak bisa dijadikan satu dengan pecandu sabu dalam perlakuan atau treatment rehabilitasinya. Karena apa? Efek zat yang berpengaruh dalam tubuhnya itu berbeda. Putau lebih ke dia menjadi orangnya slow, tenang. Tapi kalau sabu lebih ke tipe dia menjadi orang yang agresif dan aktif. Tentunya untuk bisa merubah perilaku yang tadinya maladaptif menjadi adaptif, perlakuannya juga berbeda. Ada treatment tersendiri tergantung dari zat-zat yang digunakannya. Selanjutnya, butuh waktu berapa lama sih untuk rehabilitasi narkotika ini? Rehabilitasi narkotika, kalau dari yang ada di aturan memang variasinya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, dia sudah bisa stop untuk tidak menyalahgunakan narkotika. Tetapi dari ilmu adiksi dan para praktisi menyampaikan bahwasannya recovery atau pemulihan itu seumur hidup, long journey. Jadi recovery is long journey. Jadi pemulihan para pecandu narkotika itu adalah seumur hidup. Walaupun dia 6 bulan sudah di tempat rehabilitasi, sudah stop, terus dia pulang, terus dia nggak pakai lagi, itu nggak ada jaminan. Semua itu yang menjamin dia mau benar-benar stop atau tidak setelah menjalani rehabilitasi adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, di tempat rehabilitasi seharusnya sudah diberikan keterampilan-keterampilan bagi si klien atau pasien-pasien itu saat dia selesai rehabilitasi, apa sih yang harus dilakukan jika tiba-tiba muncul rasa kuat ingin make? Apa sih yang harus dilakukan saat ada permasalahan, kok saya ingin beralih pakai narkoba lagi? Nah, itu ada keterampilan-keterampilan itu yang diajarkan oleh para konselor saat dia menjalani rehabilitasi. Jadi sebenarnya rehabilitasi itu seumur hidup bagi pecandu narkoba. Nggak ada jaminan dia udah stop 5 tahun, tiba-tiba karena dia coping skill-nya nggak bagus, lagi benar-benar down dan sebagainya, nggak ada tempat untuk dia bisa ibaratnya menyampaikan permasalahan dia dan dia larinya ke hal negatif, jatuh lagi. Atau cuma gara-gara lihat selokan di depan rumahnya dia saat pulang rehab, udah muncul trigger. Karena apa? Dia ngambil barangnya di selokan depan rumah, udah langsung rasa kangen, ingin kuat, langsung menghubungi BD-nya untuk pakai narkoba lagi. Jadi nggak ada jaminan seseorang itu benar-benar tidak bisa stop dari narkoba. Cuma pemerintah memberikan program rehabilitasi ini adalah sebagai upaya demand reduction, mengurangi permintaan untuk memakai narkoba lagi. Diharapkan dengan rehabilitasi dia stop di tempat rehab nggak pakai narkoba, terus diberikan edukasi yang benar, dan dia otomatis untuk tidak pakai narkoba lagi, sehingga bisa menurunkan angka permintaan terhadap narkoba. Tapi itu semua kembali kepada individu masing-masing. Itu Mas Fikri. Gimana Mas Fikri? Oh ya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Berarti tadi itu kalau misal yang rehabilitasi, dia itu udah boleh dibebasin, udah selesai rehabilitasi, wajib kayak harus sama persis kayak yang di peraturan pemerintah kayak 3 bulan gitu, atau dilihat dari kondisi fisiknya dia udah ada perubahan apa enggak, perilakunya udah ada perubahan apa enggak gitu. Kalau misal cuma 2 bulan dan dia udah ada perubahan perilaku yang mengarah ke kebaikan, apakah dia udah bisa dibebasin kayak udah selesai proses rehabilitasinya nih gitu? Oh ya. Jadi yang dimaksud Mas Fikri yang dibebasin ini adalah bagi pecandu yang tertangkap oleh aparat penegak hukum ya. Iya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya rehabilitasi itu ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah voluntary, secara sukarela dia sadar diri, keluarganya melaporkan dia untuk rehabilitasi atau pasangannya dia bersama dia
membawa si individu ini untuk rehabilitasi, berarti dia sudah secara sukarela rehabilitasi. Dia berarti sudah dengan sadar menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 bahwasanya korban penyalahguna dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sehingga dia jika sadar diri tidak dipidanakan asalkan dia benar-benar menjalankan treatment rehabilitasi. Nah, yang kedua ada namanya rehabilitasi compulsory. Jadi secara paksa dia direhab karena masalah hukum. Sebagai contoh, si A dia pecandu sabu. Tiba-tiba ada operasi justisi dari aparat penegak hukum, kedapatan barang bukti sabu, terus dia lagi pakai sabu ketangkep. Akhirnya dia terkena masalah hukum akibat narkoba tadi. Nah, ternyata dari hasil penyidikan, penyidik menyimpulkan nih, si A ini ternyata murni pengguna, murni pecandu narkoba, bukan bandar narkoba. Barang didasarkan apa? Dari surat edaran Mahkamah Agung, barang buktinya di bawah misalkan 1 gram. Terus dari hasil asesmen, tim asesmen terpadu, dia dinyatakan murni sebagai pengguna. Nah, di situ nanti biasanya penyidik akan membuat rekomendasi dari hasil asesmen tim asesmen terpadu itu sebagai murni pecandu, tidak ada kaitannya dengan peredaran gelap narkotika. Nah, tapi putusan dia akan direhab atau tidak kembali lagi kepada majelis hakim. Hakim yang memutuskan rekomendasinya mau dipakai atau tidak. Rekomendasi misalkan direkomendasikan dia murni sebagai pecandu berat dengan penggunaan setiap hari, tidak ada kaitannya dengan jaringan peredaran narkotika, disarankan untuk rehabilitasi selama 6 bulan. Gimana gitu biasanya. Nah, hakim tidak serta-merta akan memakai rekomendasi tersebut. Dia juga ada juknis, juklak, ini diputuskan rehab atau tidak, dia ada patokannya tersendiri. Kalaupun dia memakai rekomendasi dari tim asesmen terpadu, dia akan melihat dan menanyakan kepada saksi ahli atau dokter atau petugas kesehatan yang mengasesmen dia, ini kira-kira butuh rehabilitasinya berapa lama. Oh, paling tidak ini secara standar itu harusnya 6 bulan. Berarti kalau dia memang putusan 6 bulan, dia kondisinya udah stop dari penggunaannya di tempat rehabilitasi, dia tetap harus menyelesaikan 6 bulan itu di tempat rehabilitasi. Nggak boleh keluar. Pernah dulu pas belum ada standar 6 bulan untuk rehabilitasi, pernah sampai diputuskan oleh hakim itu inkrahnya sampai 3 tahun menjalani rehabilitasi. Jadi di tempat rehabilitasi itu sampai bingung, ini 3 tahun ngapain di sini gitu loh. Nah, akhirnya setelah pemahaman bersama dengan instansi lembaga terkait tentang pelaksanaan tim asesmen terpadu, akhirnya punya kesepakaman yang jelas. Jadi kalau untuk rehabilitasi paling tidak sampai 6 bulan, dan nanti ada biasanya hakim akan menambahkan dengan masa tahanan sekian tahun. 6 bulan rehabilitasi, masa tahanan sekian tahun. Jadi semua itu ada proses-prosesnya, nggak serta-merta dia udah stop narkoba, tapi dia belum selesai 6 bulan, dia keluar nggak bisa. Tetap harus menyelesaikan putusan pengadilan itu. Itu ya, Mas. Gimana, Mas? Ya, Pak. Ya, makasih Pak, ini jawabannya mantap. Ya. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Fikri. Nanti Mas Fikri kalau misalkan belum puas, silakan bisa datang ke Jalan Bromo Timur, gitu. Langsung saja ke kantor BNN ya. Siapa tahu menemukan topik skripsi di sana ya, atau mungkin langsung nanti barangkali nih Mas Joko bisa jadi dosen pembimbing juga ya. Nanti mungkin monggo nanti dari prodi ada kebijakan apa ya, nanti mungkin bisa bisa ditindaklanjuti ya. Sepertinya memang menarik gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Joko atas sharing ilmunya ya pada hari ini. Mohon maaf ini memang dari kami tadi ada sedikit kendala di awal ya, karena memang ada kesalahan biasa lah ya, kami Zoom-nya masih bervariasi, jadi mohon maaf tadi di awal ada ketidaknyamanan. Insya Allah mungkin ke depannya kita bisa berkomunikasi lagi, Mas Joko, termasuk juga mungkin nanti barangkali bisa anak-anak bisa skripsi atau mungkin penelitian di sana ya, atau mungkin bisa
bisa berkunjung kemana lah gitu dengan BNN, atau mungkin bisa junkan ya sebagai aktivis untuk pemberantas narkoba dan lain sebagainya. Oke, gitu mungkin Mas Joko, mohon maaf ini untuk kesiakan kalinya lah, saya mohon maaf mungkin dari kami ya, dari Prodi S1 Farmasi Universitas Al-Azhar Cilacap juga menyampaikan permohonan maaf ini buka Prodi kebetulan ini lagi ada urusan lain ya, ini akhir-akhir semester ini yang administrasi gitu. Oke, mungkin untuk terakhir ini terima kasih sekali kepada Mas Joko Aji Wibowo ya dari kami atas sharingnya. Semoga kedepannya bisa bekerja sama lagi. Saya akhiri Mas Joko, mohon maaf nanti saya kontak lagi terkait link absen dan lain sebagainya. Begitu nggih. Matur nuwun, titip salam buat teman-teman yang di BNN nggih, Mas. Ya, Oke, nggih. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin pamit. Makasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin bisa langsung di close aja. Semangat buat menentukan skripsi ya, barangkali dari hasil uraian tadi ya teman-teman bisa menemukan topik-topik untuk penelitian tugas akhir ya yang mungkin bisa dilakukan mulai semester depan mungkin ya biar cepat lulus. Oke, begitu nggih. Di close mawon nggih. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke.